Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amalia dengan NIM 2104253. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai sistem informasi manajemen. Yang mana isi presentasi ini yang akan membahas mengenai sistem informasi manajemen bagi pelayan publik, penunjang kinerja organisasi, pendukung dalam pengambilan keputusan, penyalur informasi dengan cepat, keamanan dalam penerapan SIM, ancaman, kelemahan, dan juga virus. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses data, dan menyimpan data untuk bisa digunakan dalam pengambilan suatu keputusan oleh seorang manajer. Setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. SIM sudah seharusnya diterapkan dalam segala macam bentuk pelaksanaan operasional di instansi pemerintah. Penerapan sistem informasi manajemen pada dasarnya sangat memudahkan para pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, biaya, serta tenaga yang sangat besar. SIM juga berarti untuk menunjang kinerja organisasi, yang mana di sini berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya SIM, manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Dengan begitu, tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama, dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan manual. Selanjutnya, SIM juga berbasis komputer ini memiliki peranan penting bagi setiap atasan di sebuah instansi pemerintah dalam rangka pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Salah satu bentuk sebuah keputusan yaitu tentang retribusi izin peredaran hewan ternak. Pembuatan keputusan semacam ini ditunjukkan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan penjualan dan pembelian hewan ternak baik di luar daerah maupun di dalam daerah. Suatu kebijakan semacam ini tentu akan bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan apabila kebijakan tersebut dibuat tanpa berdasarkan informasi yang akurat, sehingga banyak pihak yang akan dirugikan baik bagi masyarakat luas maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, penyalur informasi dengan cepat. Sistem informasi manajemen ini juga telah dihubungkan di dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet. Sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain website, di smartphone juga ada yang namanya browser dan juga media sosial sebagai penyalur informasi. Jadi, SIM itu sangat berperan penting untuk bisa menyalurkan informasi dengan cepat dan dengan luas. Dengan begitu, akan meningkatkan kinerja di pelayanan publik. Selanjutnya, mengenai tantangan keamanan dalam penerapan SIM tersebut. 10 keamanan yang perlu diperhatikan di dalam SIM yaitu akses kontrol sistem yang digunakan, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Ketiga, manajemen praktis yang dipakai. Keempat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Kelima, cryptographs yang diterapkan. Keenam, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Ketujuh, pengoperasian yang ada. Kedelapan, Business Continuity Plan, dan juga Disaster Recovery Plan. Yang kesembilan, kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang ditetapkan. Kesepuluh, tata letak fisik dari sistem yang ada. Mengenai ancaman, ancaman ini ada terdiri dari ancaman alam seperti longsor, gempa bumi, dan juga ada ancaman lingkungan seperti hacking, cracking, akses ke sistem orang lain yang tidak berhak, backdoor, kriminal, dan pencurian. Ancaman manusia yaitu seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya juga ada contoh itu polusi.
Mengenai kelemahan, cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Hal tersebut bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar atau juga setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan keberbos atau NAT. Mengenai virus, virus di komputer adalah program yang mengganggu sistem komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering hang, lelet, blue screen, bahkan sampai-sampai untuk mengatasinya kita harus menginstal ulang komputer kita. Jadi virusnya itu bisa berupa compiler, bagel PC, dan virus file, dan juga lain-lainnya. Baiklah, begitulah penjelasan saya pada materi sistem informasi bagi pelayanan publik di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.